Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abu Yasin Muhammad bin Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi wal misa'il salihin fi darin amin fi kitabihi Syari'atillah al-khalidah dirasatan fi tarikh at-tashri' al-ahkam wa madhahibil fuqaha'il alam fil anqal Suratul khilaf. Adapun beberapa gambaran terjadinya khilaf, perbedaan pendapat fi ahdi al-khulafa'ir rasyidin, di masa khulafa'ur rasyidin radhiyallahu anhum. Ada beberapa contoh perbedaan pendapat di antara khulafa'ur rasyidin. Waqa'a dzalika ala anwa'in. Waqa'a terjadi apa dzalika khilaf ala anwa'in atas beberapa macam. Al-awwalu adapun yang pertama an yasma sahabin hukman fi qadiyatin lam yasma'hu akhar. Kenapa terjadi khilaf, perbedaan pendapat di antara para sahabat? Ini bisa jadi karena pas ketika Rasulullah menyampaikan hadis, sahabat yang satu hadir, yang satunya tidak hadir. Sahabat yang satu pas ngaji, yang satu pas kerja. Jadi tidak ikut, tidak tahu tentang sabdanya Rasulullah SAW tersebut. Al-awwalu ada yang pertama, ayyasma'a, apabila atau ketika mendengarkan siapa sahabiun seorang sahabat hukman kepada sebuah hukum fi qadiyatin dalam sebuah permasalahan lam yasma yang tidak mendengarkan hukum kepada hukum siapa lakharu yang lain, yang satu dengar yang lain tidak, masyaallah. Fasta itu biraihi. Kemudian yang tidak mendengar itu fasta itu kemudian beristihad siapa akhar biraihi dengan pendapatnya. Wa ada ala wujhin, dan hal ini ada beberapa wajah, ada beberapa macam. Ada beberapa macam. Minha, sebagian daripada wujud ayyaqa'a ijtihadu wifqal hadis. Ayyaqa'a, apabila terjadi apa ijtihaduhu, ijtihadnya akhar wifqal hadisi, sesuai dengan hadis. Fa fi sahihaini, maka di dalam sahih kedua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, qadiyatu diabi Umar radhiyallahu anhu ila Syam, yaitu permasalahan perginya Umar radhiyallahu anhu ila Syam, ke Syam. Fasami'a biwujudi ta'un. Fasami'a, kemudian mendengarkan siapa Umar biwujudi ta'un, terhadap adanya ta'un. Ta'un itu sehari sekarang sakit, malam meninggal, atau sehari sakit, sehari meninggal, ta'un, seperti corona kemarin. Wa huwa fi apa itu? Surgin. Beliau berada di daerah Surg. Surg itu qaribus Syam bainal Maghisa wa Tabuk. Antara Maghisa dan Tabuk itu ada daerah Surg. Wa arada ar-ruju'a bil muslimin. Sampai di sana beliau mau ke Syam, ternyata di Syam ada ta'un. Terus beliau pulang, putar balik. Wa arada, dan menghendaki siapa Umar ar-ruju'a, kepada pulang bil muslimina, dengan orang-orang Islam. Beliau ingin pulang. Di sana ada ta'un. Faqala, kemudian berkata Allah kepada Umar siapa Abu Ubaidah. Abu Ubaidah berkata kepada Umar, atafirru min qadarillah, atafirru, apakah engkau berlari
min qadarillah, dari takdirnya Allah. Faqala, kemudian berkata lahu kepada Abu Ubaidah siapa Umar radhiyallahu anhu, lau ghairuka qalah, lau ghairuka, andai kata selain kamu, qala yang mengatakan hal itu. Sayyidina Umar aneh. Abu Ubaidah kok mempertanyakan, menyarankan atau mempertanyakan kepada Umar bin Khattab, sampai kok balik, nggak jadi ke Syam? Apa sampai lari dari takdirnya Allah? Akhirnya kata Umar bin Khattab, masa Abu Ubaidah bilang kayak gitu? Andai kata yang bilang ini selain kamu itu wajar, kok yang bilang waduh. Nah iya, kami akan putar balik. Kalau kamu sebut bahwa putar baliknya kami ini lari dari takdirnya Allah, ya, kami lari dari takdir menuju takdir yang lebih baik. Naam, iya. Nafiru, kami lari min qadarillah, dari takdirnya Allah, ila qadarihi, menuju takdirnya Allah yang lain. Ara'aita, adakah engkau tahu, laukana, apabila ada laka bagimu apa ibilun onta, fabitat, kemudian turun apa ibil wadian ke jurang, lahu adwatani, yang jurang ini memiliki dua daerah, adwatani, dua tempat, idauma khusbatun, salah satu dari keduanya adwan, khusbatun itu subur, wal ukhra, adapun yang lain jadbatun itu kering. Satu subur, satu kering. Saman turun dari gunung melalui jurang, lereng-lereng itu. Di situ ada dua jalur, yang satu kering, subur, yang satu kering. Saman milih yang kering apa milih yang subur? Saya milih yang subur. Alaysa, in ra'aita, alisa, apakah tidak ada, in ra'aita, apabila engkau apa? Ra'yun, menggembala, al-khosbata, kepada tempat yang subur, ra'aita, engkau menggembala unta tersebut biqadarillah, dengan takdir Allah. Wa in ra'aita, apabila engkau mengembala al-jadbata, kepada tempat yang kering, ra'aita, engkau mengembala unta tersebut biqadarillah, dengan takdir Allah. Jadi jangan bilang kita lari dari takdir, kita menuju takdir yang lebih baik. Tsumma jaa, kemudian datang siapa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kemudian datang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Nah, ini kedua-duanya tidak tahu hadis ini. Umar tidak tahu, Abu Ubaidah tidak tahu. Yang tahu Abdurrahman bin Auf. Warawa, dan meriwayatkan siapa Abdurrahman bin Auf al-hadisah, kepada hadis, idza sami'tum, ketika kalian mendengarkan, idza sami'tum bihi bi ardin fala taktimu alaihi. Idza sami'tum, ketika kalian mendengarkan bihi, dengan ta'un, bi ardin, di sebuah daerah, fala taktimu, maka janganlah kalian mendatangi, jangan mendatangi siapa kalian, alaihi, atas ardin atau ta'un. Ketika kalian mendengarkan bahwa di sebuah daerah itu terdapat ta'un, maka janganlah kalian mendatangi tempat tersebut. Al-hadisa, teruskanlah hadis tersebut. Fa hamida, kemudian memuji Allah kepada Allah siapa Umar bin Khattab senang. Alhamdulillah, ternyata ijtihad saya benar. Umar itu banyak muwafaqah, ya, banyak pemikiran-pemikiran, ide-ide Sayyidina Umar yang dibenarkan
diiyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suman sarafa, kemudian berpaling, putar balik siapa Umar. Warawa, dan meriwayatkan mislahu sebagaimana hal itu siapa Usama wa Sa'dun dan Sa'd ibnu Abi Waqqas wa Khuzaimah dan Khuzaimah ibnu Thabit radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, kama fi sahih Muslimin, sebagaimana berada dalam sahih Muslim. Bahwasanya ketika ada taun jangan kalian datang. Warawa, dan meriwayatkan siapa Tirmidzi wa Nasai wa ghairuhuma, dan selain At-Tirmidzi wa Nasai, anna Ibnu Mas'udin, sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud su'ila, ditanya siapa Abdullah bin Mas'ud an imra'atin, tentang seorang wanita mata zaujuha, yang meninggal suaminya, falam yafrid laha sadaqaha, yang suami itu belum memberikan wanita tersebut maharnya. Faqala kemudian berkata siapa Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud berkata, lam ara, saya tidak pernah melihat Rasulullah pada Rasulullah SAW yang itu memberikan keputusan tidak di dalam hal ini. Saya tidak pernah tahu Rasulullah memberikan keputusan, saya tidak pernah mendapati. Fahtarafu fi syahran, kemudian mereka berselisih dalam 1 bulan. Wa alahu, dan mereka alahu, meminta dengan tegas, memohon dengan tegas. Fasta'adha, kemudian beristihad siapa Ibnu Mas'ud bi ra'yi, dengan pendapatnya Ibnu Mas'ud. Wa qada, dan memberikan keputusan siapa Ibnu Mas'ud bi anna laha mahru nisaiha, bahwa sesungguhnya bagi wanita tersebut ia berhak mahar bi anna laha mahru nisaiha, gitu. Bahwa sesungguhnya wanita itu berhak mendapatkan mahar sebagai wanitanya si zaujah, ya, sebagai istri, sebagai wanita, dia berhak mendapatkan mahar standar wanita-wanita sebagaimana dia. La waksa, tidak ada kurang, wala syatata, dan tidak ada tambahan. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Standar wanita tipe seperti ini itu maharnya berapa? 2 juta, ya udah dikasih 2 juta. Wa alaiya, dan atas si zauja al-iddatu masa iddah. Walahal miras, dan ia berhak mendapatkan warisan karena statusnya masih istri. Kalau istri ditinggal meninggal, kalau belum diberi mahar, belum ditolak, ya istri, dia berhak mendapatkan mahar misil, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Dan ia karena statusnya istri, suaminya meninggal, tetap menyandang masa iddah mutawaffa anha zaujuha 4 bulan 10 hari, dan ia mendapatkan hak waris. Jadi diambil dulu, si mayat itu punya harta berapa, hutangnya dibayar semua dulu, hutang mahar termasuk. Mahar itu disebut kontan. Ini banyak terjadi salah paham ya masyarakat. Mahar itu dianggap kontan, halan, atau apa bahasa Indonesianya? Kontan, ya, dibayar dengan tunai. Itu seakan-akan maharnya harus dikasih seketika itu. Banyak gitu, mana uangnya, keluarkan maharnya biar ini tahu. Mahar itu kontan atau tidak kontan itu dilihat. Kalau ngasihnya sebelum dikumpuli itu disebut kontan. Seumpama yang nikah, yang perempuan masih kuliah di Mesir, terus video call ditanya sama ayahnya,
Gimana Dok, kamu mau ini ada santri Darul Ilmi Nafi ini? Ya gitu. Mau ya gitu. Itu pasti hatam Majari Robi gitu. Itu terus mau sih perempuannya mau. Nah, terus dinikahkan di sini. Perempuannya di sana. Itu walaupun belum dikasih, ya, belum dikasih dan belum dikumpuli, kok seumpama selang 1 bulan dia belum pulang, 3 bulan belum pulang, ya mesti tidak apa-apa, belum dikasih mahar. Belum dikumpul. Dapat 4 bulan dia mau pulang, ditransfer, ini maharnya 2 juta sama. Itu sudah dikatakan halan apa? Tunai. Sama suami istri 2 bulan nggak ngapa-ngapain, nggak ngapa, namanya perempuannya nggak seneng asalnya, nggak cinta. Ya udah, yang laki-laki sabar, ditunggu sampai 2 bulan. Maharnya belum dikasih, ya udah belum dimanfaatkan. Manfaatul buti belum dimanfaatkan. Terus si perempuan kasihan ya, dia bisa sakiti 2 bulan kok masih sabar menunggu saya. Ya udah Mas, silahkan seumpama. Ini ngaji ya. Seumpama. Terus si laki-laki ngasihkan. Walaupun sudah 2 bulan itu masih disebut tunai. Ya disebut mahar itu muajjal atau hutang apabila si perempuan sudah melayani, yang laki-laki belum ngasih, itu disebut hutang. Andai kata sudah dikasihkan sama si perempuan, ya, sudah dikasihkan ke perempuan, terus kemudian sudah dikasihkan, terus yang laki-laki mau kerja, tidak ada modal, dipinjamkan ke si laki-laki, mahar yang penting sudah dikasihkan, sudah apa? Kontan. Adapun urusan hutang buat modal kerja itu urusan lain. Terserah si perempuan, diambilkan dari uang mahar atau uang saku dari orang tuanya. Loh, kamu ini dapat istri dari luar Jawa, kamu akan hidup di sana dan jauh dari ayah. Ini saya bekali 15 juta buat pegangan seumpama. Terus dipinjamkan si suaminya buat modal kerja, atau uangnya dipegang, yang dikasihkan sih uang mahar, tidak masalah. Dan kata Mbak Maimun itu uang mahar kok dipinjamkan buat modal kerja itu berkah. Itu banyak perbedaan. Saya sering disuruh jadi saksi itu, mana uangnya keluarkan? Ya Allah, gitu ya. Ya pasti siap lah, orang nikah ya, laki-laki lagi ya, gengsi dong, pasti uangnya udah siap. Nanti dikasihkan di kamar tidak masalah, orang tuanya tidak tahu tidak masalah. Nah, yang harus ada saksi itu pas ijab kabul. Pemberian mahar tidak ada saksi tidak masalah. Kok jadi bahas mahar ya? Sampai mana? Yang mendapatkan hak masa iddah dan warisan. Faqala, kemudian berkata siapa Makil ibnu Sinan al-Asja'i radhiyallahu anhu. Fasyahida, kemudian bersaksi siapa Makil bi anna bahwasanya Makil karena bahwasanya Rasulullah SAW qada itu memberikan keputusan kepada Rasulullah SAW bimisli dalika, sebagaimana hal itu. Masya Allah. Akhirnya apa? Ibnu Mas'ud ketika memberikan keputusan seperti itu, fafariha, maka berbahagia siapa Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, farhatan dengan kebahagiaan, lam yafrahha qattu, yang ia tidak berbahagia sebagaimana hal itu sama sekali. Artinya kebahagiaannya maksimal, dia tidak pernah berbahagia seperti itu, karena dia beristihad sebagaimana keputusan
hasilnya sebagaimana keputusan Rasulullah SAW. Tapi kalau kita memberikan fatwa tanpa ilmu ya tidak boleh. Al-ifta bighairi ilmin haramun. Wa kana dan ada siapa Sayyidina tuan kita Aliun, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, yukhalifu fis sidad, berbeda dengan hal itu dalam masalah mas kawin. Wa yaqulu, dan berkata siapa Ali, la sidaqalaha. Kata Sayyidina Ali, dia itu belum diapa-apakan dan belum dikasih mahar, suaminya meninggal, ya. La sidaqalaha, wanita itu tidak berhak mendapatkan mas kawin, ya. Mas kawin itu fi muqabalati manfaatil buddi, ya, itu ya dalam fikih ya. Mas kawin itu untuk apa? Sebagai ganti pengambilan manfaat dari buduk, dari ya itulah, dari kemauannya si wanita. Kok ternyata belum dimanfaatkan sama sekali, suaminya meninggal. Sudah dipakai apa enggak? Enggak, belum dipakai. Kalau belum dipakai, dapat jatah apa enggak? Enggak. Maka kata Sayyidina Ali, dikembalikan kepada hukum asal, belum dipakai ya enggak berhak mendapatkan mahar. La sidaqalaha wala nakbalu, dan saya tidak menerima qaula a'rabiyyin, pada pendapatnya orang kampung. A'rabi itu wong Arab desa, ya. A'rabiyyin atau orang yang tidak Arab. Min asja, dari asja, ala kitabillah, atas kitab Allah. Qala, berkata siap, qala Allah Ta'ala, saya ini berdalil menggunakan firman Allah. Qala, berkata siapa Allah, kalau berfirman siapa Allah Ta'ala, la junaha, tidak ada dosa alaikum, atas kalian semua, in talaqtum, jika mentolak siapa kalian semua, nisa, kepada para wanita, malam tamassuhunna, selama kalian belum menyentuh mereka, au tafridu lahunna faridah, atau memberikan hak wajib lahunna, atas mereka, faridatan, pada sebuah kewajiban berupa mahar. Lakinnal ayat, akan tetapi ayat tersebut fitolaki, dalam masalah tolak. Nah, berarti Sayyidina Ali mengkiaskan wanita yang ditinggal meninggal dengan wanita yang ditolak. Sama-sama bisa. Sama-sama bisa. Wanita yang ditolak kan bisa. Wanita yang ditinggal meninggal juga bisa. Masa istrinya mau tidur di kuburan? Tidak mau. Mau kemana kamu? Bawa bantal, mau ke kuburan. Kenapa nemani suami saya tidur? Ya dikira orang Majnunah. Al-Baqarah, al-ayat. Lakin al-ayat, akan tetapi ayat tersebut fitolaki, itu dalam masalah tolak. Qasa, kemudian mengkiaskan siapa Ali alaihi, atas tolak, al-mauta, kepada mati. Kematian dikiaskan terhadap tolak. Faqaddamal qiyasa ala khabaril wahid. Dalam hal ini Sayyidina Ali faqaddama, kemudian mengedepankan siapa Ali al-qiyasa, kepada qiyas, ala khabaril wahidi, atas hadisnya satu orang. Qiyas itu lebih kuat daripada khabarul wahid. Kama huwa madhabul Hanafiyah, sebagaimana hal itu adalah madhabnya Imam Abu Hanifah. Wa minha, dan sebagian daripada apa? Wujud ayakuna, apabila ada inda sahabiyin, di sisi seorang sahabat tersebut, apa? Ilmu binasihin, terhadap perkara yang menghapus. Ada sahabat tahu hukum awal, tahu semua dalam sebuah permasalahan, dan hukum ini diganti. Pas penggantian, sahabat yang lain tidak tahu,
karena kerja, mungkin ada yang ke kebun kurma, ada yang ke pasar, ada yang ke luar negeri, jual dagangan. Yang satunya ngaji. Yang ngaji tahu. Lam yakun inda akhar, lam yakun yang tidak ada apa ilmun indal akhari di sisi yang lain. Kata dzikil yadaini sebagaimana apa? Ini kan itu. Mempertemukan kedua tangan fir ruku'i di dalam ruku. Dulu ruku itu seperti ini tangan. Akhadha mengambil bi dengannya siapa Ibnu Mas'ud. Walam yattali ala annahu masukun. Walam yattali dan tidak melihat siapa Ibnu Mas'ud ala annahu bahwa sesungguhnya itu mansukun itu dihapus. Wa ta'ala dan melihat siapa Sa'd dan Sa'd Ibnu Abi Waqqas ala nasikhi atas perkara yang menghapus tadbikil yadain. Ibnu Mas'ud tidak tahu, yang tahu Sa'ad bin Abi Waqqas. Farawa maka meriwayatkan siapa Sa'ad hu kepada nasikhihi. Wa akhadha bi jumhurul fuqaha. Wa akhadha dan mengambil bi dengan nasikhi siapa jumhurul fuqaha, kebanyakan para ulama ahli fikih. Wal haditsani fi sahih. Adapun kedua hadis tersebut fi sahih di dalam sahih. Sahih apa? Sahih Muslim. Wa tadbiku, adapun yang dikatakan tadbik huwa adalah ayyul sika ketika mempertemukan siapa al-musalli orang salat baina batinai kaffaihi antara dua telapak tangannya al-musalli fi halir ruku'i ketika ruku' summa wada'ahuma, kemudian meletakkan keduanya baina fakhidaihi antara kedua pahanya. Jadi awal-awal salat itu gini. Pas ruku' itu gini. Gini ya. Dulu ya. Terus diganti menyentuh apa? Lutut, dengkul. Wa minha itu faktor kedua, itu faktor perbedaan pendapat di kalangan para khulafaur rasyidin. Yang ketiga, wa minha dan sebagian daripada wujuh ayyablughu apabila sampai kepada sahabat apa al hadis wa yajidu dan mendapati siapa sahabat lahu pada hadis tersebut mu'aridan pada perkara yang menentang minal Qur'ani dan Al-Qur'an bahasa ijtihadi dari segi ijtihadnya sahabat tersebut. Ini ada hadis seperti ini, tapi kok menurut saya bertentangan dengan ayat ini. Fayat anu fihi apa ta'an Fayat anu kemudian ta'ana menentang, menghujat ayyablughu al-hadis ayyablughu pada sahabat apalah hadisnya wa yajitu siapa sahabat lalu kepada hadis mu'aridon hadis itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Fayat anu kemudian apa ya, menentang apa hadis apa Al-Qur'an fihi di dalam hadis tersebut. Wa minhu dan sebagian daripada itu marwa sebagian daripada
salis, yang ketiga ini ya. Ma rawahu ashabul usul, perkara yang diriwayatkan oleh ashabul usul, min anna Fatimah binti Qais. Siapa ashabul usul? Orang-orang yang memiliki ilmu usul. Min anna Fatimah binti Qais, bahwa sesungguhnya Fatimah binti Qais syahidat, ya, itu bersaksi inda Umar, di sisi Umar bin Khattab. Ana sesungguhnya Fatimah binti Qais, karena itu ada sebab Fatimah mutallaqatas salasi, itu ditalak 3 kali. Saya ini ditolak 3 kali, kata Fatimah. Falam yaj'al laha Rasulullah SAW nafaqatan. Kemudian Rasulullah tidak menjadikan untuk Fatimah itu nafkah, wala sukna, dan juga tidak tempat tinggal. Ya. Saya ini ditolak 3 kali, dan sama Rasulullah saya tidak ditolak suaminya. Saya sama Rasulullah pada saat itu, ya, karena Rasulullah sebagai hakim, sebagai pencetus hukum satu-satunya di masa Rasulullah, siapa? Fatimah binti Qais tidak dikasih nafkah dan tidak dikasih tempat tinggal, tidak dimintakan. Faradda syahadataha. Kemudian Umar bin Khattab menolak kesaksiannya Fatimah. Waqala, dan berkata siapa Umar, la natruku kitaballahi wa sunnata nabiyyina sallallahu alaihi wasallam liqali imra'atin. Kami tidak meninggalkan kitab Allah dan sunnah Nabi kita liqali imra'atin, karena perkataan